Selagi ada niat, ada kemauan, ada kemampuan, doa dan rezeki pasti datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rustam. Umur 56 tahun. Pekerjaan saya itu sebagai seorang TNI. Untuk mengisi waktu luang, untuk menambah pendapatan, saya mempunyai hobi itu pertanian. Untuk sementara waktu ini saya lebih cenderung menggalakkan itu sistem penanaman lengkeng. Yang mana saya mengenali lengkeng ini sangat tertarik mendengar informasi dan petunjuk-petunjuk dari rekan-rekan saya yang di luar daerah, sehingga saya berminat untuk membudidayakan lengkeng. Saya mulai mengenali penanaman lengkeng ini 2011. Kemudian setelah berapa lama saya pelajari, saya praktekkan di daerah tempat saya tinggal, yaitu di Ketinggian, Kecamatan Harau, Kabupaten Lempul Kota. Tempatnya di sini, ini lahan saya yang kedua. Kurang lebih itu sekitar 80 batang baru saya coba. Kemudian lengkeng yang saya berada di sekeliling saya, terbelakang saya ini, umurnya baru 2 tahun 2 bulan, lebih 2 minggu. Terbukti dengan mempergunakan pupuk alami tanpa menggunakan kimia, terbukti sudah bisa mengeluarkan buah. Ini baru buah pertama atau buah perdana. Jenis yang saya tanam ini itu jenisnya mutiara Thailand. Dan ada beberapa macam jenis lengkeng yang saya coba kembangkan di sini. Sebagai contoh aja, ada yang mutiara, ada yang pimpong, ada juga yang lengkeng dripper Thailand. Kemudian yang baru yaitu mutiara Thailand yang super. Ini baru yang nampak hasilnya. Dengan maksud dan tujuan saya ini adalah mengajak masyarakat yang mempunyai lahan tidur, lahan yang tidak terolah, supaya mempunyai semangat untuk diolah untuk menambah pendapatan. Sehingga di belakang hari nanti saya berharap masyarakat menimbulkan niat untuk bertani lengkeng, karena daerah 50 kota ini sangat cocok untuk lengkeng. Dan saya sudah buktikan dengan umur 2 tahun itu lumayan hasilnya. Kalau nengok dari buah sekarang, sayangnya kita belum panen. Ini baru buahnya baru sekitar 2 bulanan, baru belum masak, mungkin sekitar kurang lebih 1 bulan lagi mungkin sudah bisa dipanen. Kalau mutu, ya mungkin kayaknya gambarannya dari waktu sekarang muda kita ini, nanti bisa kita ambil 1 biji untuk buktikannya gimana hasilnya, sama enggak dengan lengkeng-lengkeng yang dari luar, atau minimal sama dengan lengkeng dari Jawa. Saya rasa kalau perkembangannya, buahnya, mutunya sangat-sangat oke kayaknya. Kalau kelebatannya umur 2 tahun, saya rasa udah ini lumayan, tidak diragukan kayaknya. Ceritanya gini, dulu saya memang agak hobi bertani. Jadi timbul datang niat saya ini untuk menanam lengkeng ini berawal dari hobi anak saya itu, hobinya makan lengkeng. Pada waktu itu 2009 atau 2007 sampai 2009 itu saya pernah beli lengkeng karena ekonomi tidak memadai. Itu sangat mahal, 85 1 kilo. Sehingga dari hal yang seperti itu saya berpikir, kapan anak saya mau makan lengkeng, harganya aja mahal. Sehingga saya cari-cari informasi ke kawan, mau nanya bibit lengkeng. Banyak orang mengatakan di sini, saya menanya, katanya lengkeng ini di Sumatera Barat tidak bisa buah. Jadi tidak mungkin bisa kita nanam lengkeng. Tapi saya dengan kegigihan yang nanya informasi, sehingga dapatlah 1 bibit yang dikasih informasi ke kawan, yang waktu itu potnya lengkengnya dibawa dari Jawa. Begitu saya bilang kalau ada lengkeng yang buah nanti saya makan pakai batang-batangnya.
Kalau memang tidak bisa di Sumatera Barat, kebetulan ada yang buah. Nah dari situlah saya penuh termotivasi, pingin sekali membuktikan lengkeng bahwa lengkeng itu yakin bisa tumbuh Sumatera Barat dan bisa berbuah. Nah setelah telusuri, sehingga saya dapat membeli bibit waktu itu 2009. Saya belinya itu sampai di rumah saya itu harganya itu 150.000. Dan itu saya tanam sebanyak 50 batang. Yang selamat sampai berbuah itu 34 batang. Saya rawat, saya tidak punya pengetahuan, cuma belajar sendiri, belajar dari alam, nikmati. Nah, sehingga menghasilkan. Sayangnya, mutu lengkeng itu rupanya jenisnya kurang bagus. Nah, sehingga saya tidak puas, saya cari lagi bibit, dan saya cari lahan. Nah, kebetulan dapat lahan, saya usahakan sehingga dapat itu bibit yang saya dapatkan dari hasil koordinasi saya, minta bantu sama komandan saya waktu itu, Letnan Kolonel Heri Sumitro. Dia sebagai komandan Kodim, dan dia juga ikut termotivasi sehingga dicarikan bibit dari Jawa yang betul-betul bagus. Itu waktu itu harga bibit sampai di sini saya belinya itu 350.000 satu batang. Dan itu saya buktikan, saya kelola dengan mempergunakan pupuk alami atau pupuk kandang biasa aja. Kemudian saya buktikan, ya inilah buktinya. Nah, jadi dari situlah awal-awal datangnya niat saya. Dan saya yakin betul, selagi ada niat, ada kemauan, ada kemampuan, doa dan rezeki pasti datang. Apabila kita tidak mau, ya mungkin dalam angan-angan terus, dalam hayalan, dan itu tidak akan bisa saya buktikan. Sekarang ini berapa lengkeng saya sudah saya buktikan dengan umur 2 tahun kurang lebih itu sudah mulai mengeluarkan buah. Perawatan lengkeng ini sangat mudah, sangat gampang, sangat cocok daerahnya di Kabupaten 50 Kota. Dan itu sudah kita buktikan di lembah, di jurang-jurang, di bukit atau dataran tinggi, itu sangat oke. Sudah berapa tempat kita buktikan. Kalau itu pun lahannya itu batu-batu, itu sangat cocok. Jadi tidak usah ragu bagi yang berminat untuk membudidayakan lengkeng. Tidak usah pikir tanahnya bukit, gersang, kurang air. Lengkeng tidak butuh air. Kelemahan lengkeng ini hanya satu. Di daerah yang lembab atau di tanah yang lembab banyak kandung air, dia tidak maksimal dan tidak normal. Jadi bagi yang punya lahan, ya mudah-mudahan ada kawan-kawan yang berminat untuk mengelola lahan-lahan tidur supaya menambah pendapatan kita. Kalau dari pemerintah daerah atau di bidang pertanian, pemerintah daerah sama sekali itu tidak pernah dilirik, tidak pernah diperhatikan juga. Cuman kita kan bukan berpatokkan dari urusannya pemerintah, kita berpatokkan dari kemauan dan kemampuan kita untuk berusaha. Kalau kita tunggu dari pemerintah, sampai kapan kita dibantu pemerintah? Sehingga saya tidak membutuhkan, tidak merasa kecil hati, tidak merasa tersinggung juga, tidak diperhatikan pemerintah. Yang penting saya memberi bukti dulu. Ini buktinya. Mudah-mudahan di belakang hari nanti pemerintah bisa melirik, bisa membantu, dan bisa mensosialisasikan kepada masyarakat kecil. Karena lengkeng ini biaya kecil, murah meriah, harga lumayan. Yang baru saya coba panen itu kita menjual ke pasaran tradisional, kita ngantarkan aja itu 35.000, insya Allah banyak yang nampung. Malahan kita kekurangan panennya. Tuh. Kalau lengkeng setahu saya, dengan pengetahuan yang terdahulu di lokasi lain, punya saya juga, lahan saya juga, itu tidak ada jangka dan tidak ada waktu. Dia akan selalu berbuah terus. Cuman ada waktunya itu berbuah besar atau panen besarnya, panen rayanya. Tapi di hari-hari lain, dia selalu mengeluarkan bunga, buah. Ini dipanen, nanti muncul yang belum mempunyai buah. Setelah dipanen, dia ganti pucuk, keluar bunga baru lagi. Jadi dia tidak berpatokan, ini kan musimnya kan ini serentak. Nanti di belakang itu nyusul dia tuh. Cuman tidak sebanyak yang panen besarnya. Jadi dia tidak ada aturan. Yang besarnya itu 2 kali sebulan. 2 kali setahun. Berarti sekali 6 bulan dia buah besar atau panen besar.
Di lain itu dia nyusul, mungkin ada sebatang contohnya kalau kita pedoman yang biasanya ini mungkin 50 kilo panen, ya hari-hari biasa dia mungkin musim itu ada yang 3 kilo, 5 kilo kalau banyak pohonnya, ya akhirnya kan banyak juga, itu kan bisa nambah pendapatan karena dia tidak butuh pupuk tiap hari, jadi biaya kecil, sangat-sangat kecil. Hanya musuhnya itu munsang, kelelawar atau kalong, nah itu yang musuhnya yang perlu kita waspadai. Jadi untuk itu kita berpikir kalau kita pergunakan bungkusnya kantong, yaitu mungkin biaya lebih besar. Kemudian masih diganggu dengan binatang-binatang. Sehingga kita berpikir, karena lengkeng saya kan umumnya itu kecil-kecil, rendah, kita bisa dibonsai kan. Nah, sehingga ukurannya tuh mini buat tidak mengurangi hasil. Nah, sehingga saya mengasih jaring keliling langsung di kerengkeng langsung, ya, supaya tidak ada gangguan dari binatang buas. Itu maksudnya. Jadi kalau kita masalah profesi kita seorang TNI, yang pertama sekali kita seorang TNI harus memberi contoh dan teladan kepada masyarakat secara sederhana. Dan itu udah motonya, TNI harus mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Nah, jadi kita harus mempelopori masyarakat juga, harus membantu juga, apalagi seperti sekarang ini itu digalakkan pemerintah untuk ketahanan pangan, dan ini tergolong ketahanan pangan. Jadi kalau saya dinas itu dibutuhkan itu pagi sampai jam 4. Nah, nanti kita pergunakan bertani itu ke ladang itu setelah kita sholat asar, ya kita langsung ke ladang sampai nanti waktunya jam 6. Itu kalau jam-jam dinas. Apabila tidak jam dinas seperti Sabtu Minggu, itu kan hari libur, jadi kita memanfaatkan ke kebun. Karena kita tidak mempergunakan tenaga pekerja, kita pergunakan tenaga kita sendiri dengan anak-anak, dengan keluarga. Tidak satu pun yang kita upahkan. Jadi kita garapnya bertahap. Dengan syarat kita mempunyai kesabaran, mempunyai keyakinan, mempunyai ketabahan, kemudian doa dan usaha, itulah yang menentukan. Tidak mungkin kita nanam tanaman, kita tanam sekarang, minggu besok panen, itu tidak mungkin. Jadi butuh kesabaran juga. Kesabaran ini mungkin untuk kita juga untuk menimbulkan rasa bersyukur pada Tuhan. Jadi kita atur waktu antara dinas dan usaha tambahan itu. Jadi tidak mempengaruhi dinas. Kalau kita menanam lengkeng ini mungkin ya namanya kita buka usaha sendiri dengan secara manual dengan biaya minim, itu banyak kendala. Yang pertama sekali kendala kita itu yaitu tentang ini tentang lahan, mungkin keterbatasan lahan. Kemudian itu bibit. Bibit ini untuk Sumatera Barat. Bibit lengkeng ini sangat-sangat terbatas. Adapun lengkeng yang diedarkan sekarang ini sama pedagang-pedagang itu lengkeng lokal yang dibilang namanya ini segala macam, tapi setelah kita buktikan itu nihil, hanya lokal yang tidak layak untuk dipasarkan. Nah, itu kendalanya. Kemudian harga bibit ini di Sumatera Barat ini, kalau yang betul-betul bibit lengkeng yang bagus seperti yang saya tanam ini, itu tidak ada kita dapat. Harganya mahal. Tuh. Kemudian di lahan yang seperti di hutan-hutan itu banyak musuhnya. Jadi sehingga tantangannya itu, halangan itu mas saya tidak ada dukungan, diejek lah. Nggak mungkin lengkeng bisa tumbuh di Sumatera Barat lah, nggak laku pemasaran lah. Nah, sehingga apalagi masyarakat tidak tahu tentang lengkeng ini di Sumatera Barat gimana, karena Sumatera Barat belum pernah menghasilkan lengkeng. Nah, baru sekarang mudah-mudahan kedepannya dengan doa saya ya dikabulkan supaya Sumatera Barat bisa juga menghasilkan lengkeng. Nah, jadi kendalanya dari musuhnya, ejekan, CME, petunjuk-petunjuk di sini tidak ada bimbingan pertanian, apalagi tidak ada mengenai lengkeng. Apa tuh mungkin belum ada arahannya ke sana atau apanya, tidak tahu lah kita. Jadi banyak kendalanya di situ, dari lahan, bibit. Kalau biaya mungkin ya bisa secara pelan-pelan, walaupun itu sedikit masalah juga. Nah, kemudian musuhnya ya kita pergunakan mungkin cara-cara ya mungkin diburu. Kalau seperti musuhnya itu kalong, mungkin kita jaring. Kalau munsang mungkin kita bisa buru, atau kalau kita menggunakan racun ya mungkin agak berisiko tinggi sehingga kita buru. Nah, kemudian kita pergunakan juga di sekeliling perkarangan saya ini kurang lebih 2 hektar. Itu
Kalau babi nggak ada pengaruh karena babi nggak bisa masuk. Kita kalau untuk penangkal babi atau musang itu tidak perlu dengan susah-susah. Kalau babi itu bisa kita buktikan langsung di tengah hutan besar sebagaimanapun ganasnya babi, cukup pergunakan aja dauni pengharum atau kapur barus, kita jamin bisa kita buktikan. Jadi dia tidak akan mau datang. Kita bisa dikeliling itu luas 2 hektar sekeliling hutan itu, kita pergunakan hanya itu aja, ilmunya itu aja. Dan ilmu itu tidak ada didapat dari pertanian, itu kita dapat non formal, cara otodidak. Itu kita pergunakan perwarus. Jarak 10 meter kita kasih ke perwarus. Termasuk munsang itu kita taruh aja jangan di dekat tanaman tapi di keliling pagar, sehingga dia mau masuk aromanya kan beda. Nah, sehingga itu sangat terbukti nyata positif. Kalau babi kita jamin dengan pergunakan itu tidak akan masuk. Oh, itu saya sangat berharap kepada masyarakat petani, walaupun itu yang belum bertani, mudah-mudahan dia tertarik, termotivasi untuk bertani, untuk menambah pendapatan. Karena dengkeng ini prospeknya ke depan bagus. Jadi saya sangat berharap sekali pemerintah atau instansi atau terutama di bidang pertanian memberi dukungan, memberi semangat, memberi motivasi atau memberi pencerahan kepada petani-petani bahwa lengkeng udah ada bukti, ada contoh, itu terbukti hasilnya bagus. Nanti mungkin walaupun ini belum bisa dipanen, masih muda, nanti kita buktikan, kita ambil 1 biji, bagus hasilnya, nanti kita buktikan. Selama ini memang belum pernah saya kupas gimana isinya, tapi saya yakin betul dari mutu buahnya. Silakan datangi ya, karena maksudnya ini nanti kita akan menjadikan sebagai contoh, sehingga orang yang mau berminat ini silakan petik sendiri, panen sendiri, supaya dia termotivasi untuk bertani. Oh, ini buah lengkeng rupanya bisa. Inilah intinya. Tidak ini kita jadikan anjang bisnis. Kalaupun ada anjang bisnis, nanti setelah layak baru kita akan membuat pembibitan. Dan ini juga lokasi ini kalau selamat itu akan kita jadikan wisata agro mini. Jadi orang bisa nikmati, memotivasi, sehingga dia bisa berbuat seperti itu juga. Gitu. Itu mungkin yang bisa untuk sementara waktu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.